pribadi atas nama gereja pada keluarga, di mana hari ini orang tua yang kita kasih, Bapak Samaji, telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Kami percaya rasa kehilangan ini tidak dapat dipungkiri, ada kesedihan yang ditinggalkan, tetapi kita percaya orang tua kita, kekasih kita ini sudah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya di dunia ini. Apapun yang menjadi, istilahnya orang Jawa apa? Ganja. Jalarani. Ya. Apa itu sakit penyakit atau apapun, ya kita percaya, orang Jawa juga bilang apa, semua itu sudah ditulis. Artinya masa hidup Pak Samaji sudah selesai hari ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama akan mempersiapkan keluarga untuk boleh melepas kepergian orang tua kekasih kita ini di dalam Indonesia Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pemakaman di rumah duka ini, dan nanti kita akan melanjutkan di tempat pemakaman. Sidang bergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melaksanakan ibadah pemakaman untuk saudara kita, kekasih kita, Bapak Samaji. Oleh karena itu marilah kita memulainya di dalam rahmat Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dan jalan kita, rancangan Tuhan dari rancangan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian yang pertama, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kejam, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tangan
Mohon kesediaan Pak David pembukaan kepada Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan sediakan buat kami untuk boleh bersekutu, untuk melaksanakan rencana pemakaman saudara kami tercinta Pak Samadji. Tuhan, biarlah ini semuanya menjadi peringatan untuk kami bahwa kami nantinya akan kembali ke hadirat Tuhan. Pekerjaan Pak Samadji di dunia telah selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan tempat yang lebih indah di sisi Tuhan. Biarlah acara ini selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, tetap pimpin kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya karena bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami persembahkan. Amin. Kita lanjutkan bait yang ketiga. Tak kusesalkan hidupku. Tak kusesalkan hidupku. Betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Tapi saya akan membacakan ayat 10. Demikian firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu kehidupan. Di Jepang ada patung anjing bernama patung Hachiko, nama anjing itu. Patung itu ada di sebuah stasiun. Nama stasiunnya Shibuya di Tokyo. Hachiko seekor anjing yang sangat setia. Menurut cerita, setiap hari ia selalu mengantar dan menjemput tuannya di stasiun Shibuya. Singkat cerita, satu hari tuannya meninggal dunia di kantornya. Tetapi Hachiko pun tetap menunggu tuannya di stasiun itu. Setiap hari dia ada di stasiun itu. Dia tunggu, dia tidak pulang ke rumah sampai akhirnya anjing itu mati di stasiun itu. Dan tuannya memang tidak pernah pulang karena sudah meninggal dunia. Lambang kesetiaan anjing ini diabadikan dengan sebuah patung, yaitu patung Hachiko yang didirikan di depan stasiun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya dipanggil untuk setia.
setia kepada siapa? Wahyu 2 ini adalah surat atau firman Tuhan yang ditujukan kepada salah satu jemaat di 7 jemaat di Asia Kecil, itu namanya jemaat Smyrna. Smyrna dikenal sebagai kota yang sangat loyal pada pemerintahan Romawi. Sebaliknya, orang Kristen di kota itu mengalami kesulitan secara ekonomi dan berbagai macam penderitaan karena mereka menolak untuk setia dan loyal kepada kaisar. Mereka hanya mau tunduk kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus meyakinkan orang percaya di Smyrna bahwa Dia tahu segala penderitaan yang mereka alami. Dia dapat turut merasakan karena dia pernah menderita, disalibkan, bahkan mati. Namun dia bangkit kembali, dia hidup dan menang. Hanya dia yang dapat merasakan penderitaan orang percaya dan yang dapat memberikan kekuatan untuk melewati penderitaan itu. Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, kebanyakan orang berpikir setelah orang itu meninggal, setelah orang itu mati, selesai. Tetapi sesungguhnya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada kehidupan setelah kematian. Semua manusia di dunia ini tidak ada yang tidak akan mati, termasuk saya. Maaf untuk keluarga, untuk anak, menantu, cucu. Setiap kali saya mengunjungi Pak Samadji, pertanyaan sama yang selalu diajukan kepada saya. Bapak Ibu tahu pertanyaan Pak Samad apa? Pak Dwi, kira-kira kapan saya dipanggil Tuhan? Bapak Ibu tidak mudah menjawab pertanyaan itu, karena saya bukan Tuhan. Saya hanya hamba Tuhan. Kalau Tuhan tak ngasih tahu saya juga nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan manusia itu akan meninggal. Akhirnya saya jawab, Pak, Om, kalau sudah jadwalnya pasti dipanggil. Ya, sama kalau kita berobat ke rumah sakit, kalau kita belum di antrian juga dipanggil-panggil. Ya, kita ini masuk di daftar antrian. Jadi yang namanya kematian itu tidak bisa diminta. Tetapi yang lebih parah lagi nggak bisa ditolak. Kita nggak bisa mengajukan kepada Tuhan lebih awal. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan jangan sekarang Tuhan. Tidak ada yang namanya kematian tidak tiba-tiba ya. Semua kematian itu tiba-tiba. Hanya saja karena kita nggak tahu jadwalnya, jadi kita ini merasa, aduh kok cepat sekali gitu. Tetapi yang harus kita tahu, semua manusia pasti akan mati. Tetapi yang harus kita tahu, sesudah mati kita ini ada di mana. Apakah ada kehidupan sesudah kematian? Nah, bagi setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, kita percaya. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, tapi dia peroleh hidup kekal. Dan hidup kekal itu di mana? Ya kita tahu itu di surga. Artinya hidup selama-lamanya.
Oleh karena itu, kita percaya orang tua kita, kekasih kita ini, dia sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Saya masih ingat juga mendiang Ibu Kasini. Saya sempat bersama dengan Ibu Kasini cukup lama, gitu ya, pelayanan bersama, gitu ya. Ibu Kasini juga adalah seorang yang setia, seorang ibu yang luar biasa. Sebelum berangkat ke Batam, Ibu Kasini sempat bertanya kepada saya, Pak, kira-kira saya masih bisa bertemu Bapak lagi enggak? Ya, saya katakan kalau kita nggak bertemu, ada satu tempat kita akan ketemu, yaitu di mana? Di surga. Kalau kita nggak ketemu di dunia, kita ketemu di surga. Jadi ada janji Tuhan, makanya dia yang dibutuhkan setia. Setia sampai mati supaya kita mendapat kehidupan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri setia. Dia setia sampai mati. Supaya apa? Supaya setiap orang yang berdosa dan percaya kepadanya diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, memandang Tuhan Yesus yang disalibkan membangkitkan motivasi kita untuk setia mengikuti Dia. Jadi kalau mungkin hari ini kita katakan apa? Tuhan, aku menderita. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menderita untuk kita. Tuhan paling mengerti penderitaan kita. Apapun yang kita alami, kesusahan kita, kesulitan kita, Dia mengerti. Kok bisa? Ya karena Dia Tuhan. Dia menciptakan kita. Dia paling ngerti persoalan-persoalan hidup kita. Ada satu penulis mengatakan demikian. Di luar Kristus, saya hanya orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus, saya diselamatkan. Di luar Kristus, saya kosong. Di dalam Kristus, saya penuh. Di luar Kristus, saya lemah. Tetapi di dalam Kristus, saya kuat. Di luar Kristus, saya tidak bisa. Tetapi di dalam Kristus, saya lebih dari bisa. Di luar Kristus, saya telah kalah. Di dalam Kristus, saya sudah menang. Betapa berartinya kata-kata di dalam Kristus. Artinya apa? Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Menurut Alkitab, menunggu bukan hanya sesuatu yang harus kita lakukan sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Menunggu adalah bagian dari proses Tuhan membentuk kita sesuai yang dikehendaki. Oleh karena itu, kita tidak tahu apa penderitaan orang tua kita ini. Di minggu-minggu terakhir ini, di bulan-bulan terakhir ini. Tetapi hari ini, seluruh penderitaannya telah diangkat oleh Tuhan. Segala sakit penyakitnya telah diangkat oleh Tuhan. Dia tidak akan mengalami kesakitan lagi, tetapi dia akan mengalami sukacita besar. Karena apa? Kekasih kita ini sudah bersama dengan Tuhan. Dialah firman Tuhan meneguhkan kita, secara khusus menghiburkan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Percayalah, kekasih kita ini
Dia tidak pergi sendiri. Artinya dia ini bersama dengan Tuhan. Dia ada di tangan Tuhan. Dan dia sungguh bersih hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman-Mu telah diperdengarkan pada malam hari ini melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Karena ketika firman Tuhan diberitakan, karena ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu juga akan menghidupkan setiap hari. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkanlah kami semua yang hadir di dalam ibadah malam hari ini. Peristiwa bagi keluarga besar Bapak Samasi. Dan hari ini melalui kedukaan ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah. Kuasa Tuhan bercurah di tengah keluarga ini. Dan Tuhan akan memulihkan keluarga ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan apa yang Tuhan menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan tidak mau apa yang menjadi milik Tuhan dirampas oleh dunia ini. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk anak-anak, untuk cucu, menantu, biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, keseharian mereka. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Allah memberi rahmat-Nya padaku, Roh Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya yang menjaga yang ku lalukan hingga akhirnya. Ku heran oleh rahmat-Nya. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan
untuk keluarga di tempat ini. Mohon kesediaan Bu Philip untuk berdoa bagi keluarga. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama di tempat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami mau belajar setia sampai akhir, karena ketika kami setia, Tuhan akan menyediakan mahkota dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga berdoa untuk keluarga Mbak Samad yang anak, cucu, menantu, dimanapun berada. Biarlah kasih kemurahan Tuhan menyertai keluarga di tempat ini. Biarlah mereka juga boleh merasakan sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Saat ini untuk Mas Wawan, untuk Mas Edi yang dalam perjalanan, biar Tuhan juga akan membungkus menutup dengan kuasa-Mu, supaya boleh Kau tibakan di tempat ini dengan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar Allah sendiri yang akan memimpin kami, sampai di pemakaman nanti Tuhan juga akan memimpin kami. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami, dan biarlah berkat kasih kemurahan-Mu menyertai keluarga di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atau orang Kristen, janganlah kita berpikir seperti ini. Tuhan akan mengasihi kita karena kita ini baik. Ya. Tuhan mengasihi kita itu bukan karena kita baik. Tetapi marilah kita berpikir bahwa Tuhan akan membuat kita ini baik karena Dia mengasihi kita. Ini sangat berbeda. Tuhan mengasihi kita bukan kita ini orang baik. Justru kita ini orang yang berdosa, kita ini orang yang nggak benar, kita orang yang nggak layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita karena Dia mengasihi. Kita menjadi orang baik karena Tuhan mengasihi kita. Kita percaya pasti kita kenang yang baik. Segala yang menyakitkan, segala yang menyusahkan, bahkan mungkin yang mengecewakan kita, mari kita lupakan. Ingatlah kebaikannya. Oleh karena itu, sebagai tanda kasih kita kepada orang tua kita, kepada kekasih kita, mari kita memberikan penghormatan doa. Dan sebagai lambang kasih kita akan menuangkan minyak yang baunya harum, ya, bukan hanya mengharumkan ruangan, tetapi mari kita mengingat bahwa kehidupan Pak Samaji memberikan keharuman bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar. Mari kita melihat kebaikan. Sementara nanti dimulai dari keluarga, anak, menantu, cucu, ya, untuk menuangkan minyak, kita semua akan menaikkan pujian nomor 2. Kita mendapatkan pertolongan, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan
Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat yang tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalau yang musuhku kejar, yang namanya Raja Maha Kuasa. yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapaknya kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Kita ulangi kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Adik kan. Kita lanjutkan Bang Rik sampai selesai. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalau dan musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku.
Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam, yang namanya berkuasa, Bapa yang kekal abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Masih ada.
di Sudah, kalau sudah tidak ada, tidak masalah, tidak harus dihabiskan. Taruh aja di sini. Masih ada? Ya, sebelum kita menutup peti dan berdoa untuk pemberangkatan jenazah, saya memberikan kesempatan terakhir kalinya. Sudah di dalam peti. Sudah bisa ditutup. Sudah nyala?
Kaget banget goyang. Mantap. Kan baru kali ini Pak. Geledek ini. Pun juga. Aman tamar keluar dicek. Keluar dicek. Aman ono. Bo. Iki dudutane, Bo. Kuwi iki lho tumang kene lho, Sik. Ya, Bu, tumane. Ane yo. Sing buri ndek. Nah, terus disloboi tampar buri. Weh, oleh lore tagak. Nah. Tagak mau dicai jeblok nang kene. Alor. Sik. Tampar kidul. Tampar sing ndak penak. Wis Mas. Sing ndak penak. Tampar piring tampar iku. Diratakne ya, dipadakne. Awas jumlah lho, anu. Dipadakne ya. Yo. Bareng, lepas bareng. Udah bareng. Cul. Bareng. Bareng. Kurang kita titik. Kita no. Kurang sini dikit. Gimana? Kurang ulon. Sing buri kurang ulon. Ukur kurang maju malah. Kurang maju. Yo. Hop. Sono kono. Dudut. Baik Bapak Ibu, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah tubuh almarhum Bapak Samaji kita letakkan pada tanah. Pengharapan kita adalah sabda dari Tuhan Yesus sendiri. Orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kita ini lahir seolah-olah pada hari kemarin, dan seorang pun dari kita tidak tahu kapan kesudahannya. Segala hari-hari kita di atas bumi seperti bayang-bayang saja, hanya firman Tuhan yang kekal. Kita letakkan tubuh kekasih kita Bapak Samaji ini dengan sentosa di tempatnya. Tuhan berfirman, engkau kembali kepada tanah, karena dari situ engkau diambil. Sebab engkau adalah debu, dan engkau akan kembali kepada debu. Akan tetapi Tuhan Yesus yang adalah sumber kebangkitan akan menghidupkan tubuh orang percaya pada hidup yang kekal. Karena ia berfirman, akulah ini kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, ia akan hidup. Syukur kepada Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Dalam kehidupan kami ada begitu banyak peristiwa
yang telah terjadi. Musim berganti datang dan pergi. Kelahiran dan kematian. Dan kami bersyukur atas berbagai peristiwa itu. Kematian yang terjadi untuk kekasih kami, Bapak Samaji, sungguh memedihkan hati kami. Kami sungguh merasa kehilangan yang mendalam. Tetapi dukungan saudara-saudara dan iman yang dianugerahkan oleh Allah telah mengubah kepedihan dan kehilangan menjadi mata air rahmat yang menyemangati kami untuk menghadapi hari-hari yang masih tersisa dengan penuh harapan. Kami mohon kiranya Tuhan Allah membantu kami agar setiap kenangan dan harapan terhadap kekasih kami Bapak Samaji yang sungguh Tuhan telah muliakan akan menguatkan kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Tuhan kiranya berkarya dalam setiap detik peristiwa ini. Mari sidang perkabungan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan. Put. Amin. Oke. Ini kakak Rawi tanah ini Rawi. Oh, Rawi. Astaga ini. Siapa mas dah?
Yo, kendaraan itu nih yo. Apa ini Kak? Atukan pendemen ora payu. Ya. Itu HP mu lah 5 le. Itu HP dulu. Biasanya gitu aja beda. Punggung gitu. Dicegat semut ambruk iki. Bah, kuwi. Oh iya, langsung sing apik. Sing apik. Apa? Cek ambekan dipenane sih, Rik. Biar itu mas. Gitu yo. Nang kono mau. Sudah lah ini. Ketap-ketap. Nih di patung. Nggih. Tak jalui nomor malan. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati.